Cek. Halo sobat Mimi, kita gas lagi dah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, tolong dibantu like, dan juga tolong yang mau kasih gua takjil bisa banget lah baca di deskripsi. Dan kita bacakan setiap hari Jumat, Sabtu juga Minggu. Kalau ada yang ngasih takjil, kita bacakan itu di jawaban, kita bacakan di sana. Oke? Dan seperti biasa juga, itu aja. Langsung aja, gaskan lagi profilnya. Mereview sedikit dari Pasmia. Saat ini orang-orang yang berasal dari sekte Purple Moon sedang menunggu kedatangan bala bantuan yang akan dikirimkan oleh Purple Heart yang sebelumnya telah dijanjikan. Dan ternyata sosok yang dijanjikan itu adalah 4 orang ini yang merupakan demonic beast yang telah berubah wujud menjadi sosok humanoidnya. Dan di sini kedatangan dari mereka membuat sosok orang-orang yang berasal dari sekte Purple Moon mereka pun berpikir apakah mereka semua ada di ring 8. Tapi di sini dia juga dapat merasakan kalau aura yang dipancarkan oleh orang-orang itu hanya ada di aura rank 7 saja. Namun di sini salah satu humanoid itu mengatakan kalau sebelumnya mereka telah membuat sebuah retakan ruang sedikit dan menciptakan sosok monster rank 9 yang telah dikirimkan, tapi sayangnya telah dikalahkan oleh umat manusia. Dan sekarang mereka juga tidak mungkin dapat mengirimkan mereka yang ada di rank 8. Jadi hanya mereka lah yang dapat dikirimkan oleh pimpinan. Tapi di sini melihat kalau sepertinya sosok orang-orang yang berasal dari Purple Moon tidak cukup puas dengan kemampuan yang mereka miliki yang hanya ada di rank 7, membuat mereka pun kesal dan juga berujat. Jadi, apakah kau meremehkan kami? Ucap dari mereka. Dan di sini sosok yang berasal dari sekte Purple Moon tentunya mereka tidak berani melakukannya, apalagi mereka hanya ada di rank 6 ataupun 5 dan itu jelas membuat mereka tidak berani melakukannya. Tapi di sini salah satu dari humanoid itu merasakan aura dari Hating. Hating, aku menemukannya. Apakah dia yang kalian cari? Ucap dari sosok ini yang mengetahui keberadaan di mana Hating berada, padahal dia ada di posisi yang sangat-sangat jauh. Sedangkan di sisi lainnya di sebuah kota kecil yang ada di sebuah pinggiran saat ini Hating dia bekerja seperti orang biasa. Dia sedang bekerja mengangkat semangkok ataupun apa ini? Ya bentuk-bentuk itulah tempat di mana tempat kukus kue biasanya. Ya di sini Hating dia pun bekerja sebagai pengantar kue bersama dengan seorang gadis yang dia temui di kota ini. Dan disinilah Hating dia agak sedikit ya hidup sebagai manusia normal dan dia ditemani oleh seorang gadis yang bernama Xiaoli. Dan ini adalah kehidupan Hating yang baru setelah dia turun gunung. Dia bekerja sebagai tukang antar roti kukus. Dan disinilah Hating dia pun bekerja bersama dengan gadis ini mengantarkan roti itu ke satu kota, ke satu toko, ke satu toko, ke toko-toko lainnya, dan mereka mendapatkan ya upah nganter lah, jasa-jasa nganter kue-kue. Dan ini adalah kehidupan Hating yang baru setelah dia turun gunung dan dia benar-benar menikmati kehidupan barunya ini. Dan kenapa Hating bisa sampai ke kota ini? Karena sebelumnya ketika dia diutus oleh Lu Xiaogi untuk turun gunung bersama dengan Yang Hu, mereka pergi menuju desa di mana Yang Hu tinggal bersama dengan Pak Tua Lu. Dan di tempat itulah Yang Hu nangis terus yang membuat Hating jadi bingung bagaimana cara menghibur seniornya itu. Dan di sini Hating pada akhirnya berpisah dengan Yang Hu karena Yang Hu ingin pergi menjelajahi dunia. Karena memang setelah mereka tinggal seminggu bersama, pada akhirnya Yang Hu memutuskan untuk keliling dunia, melihat dunia seperti apa yang diucapkan oleh kakeknya yang sebelumnya. Jadi Yang Hu ingin pergi dan itu membuat Hating ya jadi pisahlah sama Yang Hu. Dan karena nggak tahu mau kemana di desa itu, akhirnya Hating memutuskan untuk menjelajahi desa-desa yang ada di sekitarannya aja. Hating dia pun berjalan dan hidup layaknya manusia normal. Dia juga menyegel kultivasinya dan sampai pada akhirnya Hating tiba di kota ini. Dia pun jadi bingung karena nggak tahu mau ngapain. Kultivasinya disegel, nggak punya duit, lapar, dan Hating hidup sebagai manusia normal dan itu membuatnya bahkan dia juga sangat merindukan rumah karena kedinginan, kehujanan, lapar. Hating benar-benar sangat-sangat merindukan rumah. Aku merasa sangat rindu rumah, ucap dari Hating. Tapi di sela-sela itu juga Hating dia juga cukup ternotis ketika ada seorang gadis yang datang menawarkan makanan untuk Hating, dan itu adalah Xiaoli lah yang datang menerobos masuk ke dalam dunia Hating. Dan di sini Xiaoli dia mendatang menawarkan makanan untuk Hating dan itu jelas membuat Hating hangat. Hatinya terasa sangat hangat. Apalagi Xiaoli dia tidak meninggalkan Hating begitu saja. Dia membawa Hating pergi menuju sebuah kedai roti di mana Xiaoli dia bekerja sebagai pengantar kue. Dan di sini Xiaoli dia meminta kepada bosnya untuk membiarkan Hating bekerja di toko yang sama. Apalagi Hating gak butuh duit, dia cuma butuh makan doang. Dan uniknya
sini penjaga toko mengizinkan Hetting untuk bekerja di tempat ini. Ya, tentu saja mendapatkan nafkah melalui kerja keras adalah sebuah prestasi tersendiri, ucap dari pemilik toko ini. Dan itulah awal muasal Hetting dia bekerja sebagai tukang antar roti bersama dengan gadis kecil yang ada bersama dengan dirinya. Dan di sini Hetting dia benar-benar merasa hidup di kota ini, dan itu membuatnya mencintai kota ini, dan dia memutuskan untuk tinggal di kota ini sedikit lebih lama. Dan mungkin saja aku akan pergi suatu saat nanti, tapi ya, belum sekarang lah, ujar dari Hetting. Dan ini pasti karena dunia yang ada di desa ini damai, bukan karena Xiaoli, ujar dari Hetting. Dan di sini Hetting setelah dia mengantarkan roti ke Ghost, dia pun pergi menuju sebuah desa kubu kecil, dan ternyata itu adalah tempat tinggal di mana gadis Xiaoli itu berada. Dan Xiaoli dia pun tinggal bersama dengan seorang nenek tua yang udah kisut. Ya, namanya juga nenek ya. Pasti kisut tentunya. Apalagi di sini Hetting dia pun tahu kalau ternyata nenek dari Xiaoli kakinya nggak ada karena waktu kecil suka minum manis, diabetes. Waduh. Dan disinilah Xiaoli dia bekerja keras mengumpulkan uang dari jual roti-roti itu untuk memberikan kursi roda untuk neneknya, karena memang neneknya nggak bisa jalan. Tapi neneknya alih-alih meminta kursi roda justru meminta kepada Xiaoli untuk menyimpan aja uangnya semua dan gunakan uang itu untuk pernikahan dari Xiaoli bersama dengan Hetting tentunya, yang membuat Xiaoli dia tentunya malu dong. Apalagi Hetting juga dia pun malu, jadi garu-garu sendiri. Dan ini adalah ya momen-momen hidup Hetting di desa terpencil ini. Dan di sini Hetting menganggap kalau nenek itu pasti dia bercanda, ucap dari Hetting. Tapi di sini tiba-tiba aja ada seseorang yang menotis mereka semua, dan ternyata yang berbicara itu adalah penjaga kota yang mengatakan kalau ada peristiwa jahat di mana tiba-tiba aja banyak sekali orang-orang yang kek. Dan itu membuat tuan kota ataupun penjaga kota meminta kepada gadis itu untuk berhati-hati. Dan setelah memberitahukan itu semua, di sini penjaga kota pun langsung pergi untuk memberitahukan ini kepada warga kota lainnya pula. Dan di sini untuk Xiaoli dia pun jadi sedikit khawatir karena sudah lama tidak pernah terjadi hal-hal seperti ini di desa ini. Bahkan hal-hal untuk mengambil punya orang lain aja nggak pernah loh di desa ini, ucap dari Xiaoli. Tapi di sini Hetting mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena ada dia yang akan melindunginya. Dan untuk Xiaoli dia pun sungguh sangat senang karena Hetting akan melindungi dirinya. Baiklah, aku tahu kalau kau akan melindungiku, jadi aku tidak akan takut lagi, ucap dari Xiaoli. Tapi di sini ketika mereka sedang bersenda gurau bersama, ada seseorang yang mengirimkan sebuah pesan langsung ke arah Hetting, di mana orang itu dia berujar, ternyata ada seorang kultivator di tempat ini. Jarang sekali, ucap dari seseorang yang mengirimkan pesan transmisi langsung ke Hetting, yang membuat Hetting dia pun tentunya ternotis dengan suara itu. Apalagi suara itu meminta kepada Hetting untuk mengikutinya atau dia akan mengambil wanita itu. Dan itu jelas membuat Hetting dia pun tahu kalau ada yang tidak beres, dan dia meminta kepada gadis ini untuk berhenti untuk diam bentar karena Hetting harus mengurus ini semua. Dan ketika Hetting akan pergi tentunya membuat gadis ini dia pun bertanya mau kemana. Tapi di sini Hetting mengatakan untuk tidak perlu khawatir, udah kembali aja masuk rumah dah, istirahat dah. Yang membuat gadis ini dia pun berpikir apakah Hetting ingin dia masak, menyiapkan makanan untuk Hetting. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat sop daging, ucap dari gadis itu. Dan dia sungguh sangat senang akan memasak untuk Hetting. Dan untuk Hetting, dia pun mengikuti sumber suara itu. Tapi di sini sosok yang berada di balik bayang-bayang dia pun meminta kepada Hetting untuk ikut bersama dengan dirinya. Ini bukanlah tempat untuk dapat berbicara. Ayo pergi ke tempat lain, ucap dari orang itu yang membawa Hetting pergi menuju sebuah hutan yang cukup jauh dari desa tempat Hetting tinggal sebelumnya. Dan setibanya mereka tiba di tempat itu, di sini Hetting dia pun bertanya tentang apa yang diinginkan oleh sosok itu. Dan di sini sosok itu dia pun mengatakan kalau ada seseorang yang mengirimkan dirinya untuk mencari dirimu. Mereka bilang ada acara bagus untuk ditonton oleh dirimu, ucap dari pria itu yang membuat Hetting apa? Dia pun bingung dan bertanya siapa yang mengutuskan itu semua. Tidak, aku telah dikutuk dan mulutku telah disegel, jadi aku tidak dapat berbicara tentang identitas mereka. Tapi jika ada sebuah acara, itu berarti kau harus hidup dan melihatnya, ucap dari orang itu yang membuat Hetting dia pun bingung. Apa? Hidup?
melihatnya. Apa? Ucap dari Hating. Tapi di sini tiba-tiba aja terjadilah sebuah letupan keras yang sangat-sangat besar yang menotis bagi Hating, dan itu adalah letupan energi yang sangat-sangat besar. Namun yang menjadi masalahnya sumber dari letupan itu berasal dari desa di mana Hating dia tinggal, dan dia pun tahu kalau di situ ada wanitanya Xiaoli. Ucap dari Hating yang tahu kalau desanya sedang diserang, dan itu membuat Hating dia langsung bergegas mencoba untuk dapat menyelamatkan wanitanya bersama dengan nenek tua. Tidak, Xiaoli, nenek Li, semuanya. Ucap dari Hating yang kini dia pun langsung bergegas mencoba untuk dapat menyelamatkan wanitanya. Tapi di sini ya, itu sosok pria rambut ungu dia pun tersenyum. Pertunjukan telah dimulai. Ucap dari orang ini. Dan untuk Hating dia pun tahu kalau saat ini kultivasinya juga telah disegel, dan dia langsung melepaskan segel miliknya untuk dapat segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk segera sampai menyelamatkan wanitanya. Siapa yang tega melakukan hal seperti ini? Ucap dari Hating yang kini langsung dia bergegas menuju desa. Tapi ketika dia tiba di desa, letupan energi sangat-sangat kuat terjadi. Dan di sini Hating dia pun tahu kalau ini sangat-sangat gila. Dan untuk sosok pria jahat itu dia berujar, pemain kunci lain dibutuhkan agar adegan ini menjadi lengkap. Ucap dari orang itu yang kini dia menyiapkan sesuatu di lengannya, dan dia juga berujar, katanya dengan benda ini bisa memancing Liu Xiaoqi datang. Baiklah, pergilah tempat yang harus kau tuju. Pergilah ke tempat yang harus kau tuju. Ucap dari orang itu yang sembari melepaskan sesuatu, dan ternyata benda itu diarahkan langsung ke arah Hating. Dan di sini benda itu ternyata mengenai sosok bayangan yang ada bersama dengan Hating, dan dari dalam bayangan itu ternyata muncul sosok hantu-hantu lainnya yang ada di belakang dari tubuh Hating. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Liu Xiaoqi dia sedang masak ikan. Mau bikin asam pade. Tapi ketika Liu Xiaoqi sedang masak, tiba-tiba aja dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau ternyata saat ini murid pribadi yaitu Hating dalam kondisi yang berbahaya. Dan di sini sistem juga telah memberikan koordinat di mana Hating berada. Hating di sini Liu Xiaoqi tak mau pikir panjang, dia pun langsung bergegas mencoba untuk dapat menyelamatkan Hating secepat mungkin. Dan melihat Liu Xiaoqi yang tiba-tiba saja melesat, tentunya membuat mereka pun bertanya-tanya mau kemana Liu Xiaoqi. Tapi yang Liu Xiaoqi alih-alih menjawab dia mau kemana, justru dia berujar, Lobing, biarkanlah Lobing yang masak. Ucap dari Liu Xiaoqi yang berpesan kepada mereka untuk enggak masak, karena Liu Xiaoqi takut kalau nanti sektenya kebakaran gara-gara mereka masak. Waduh, sempat-sempatnya Liu Xiaoqi berpikir seperti itu. Sedangkan di sisi lainnya, di sekte pedang saat ini Master Sekte, dia pun menyadari kalau rencananya telah berjalan, dan dia juga berbicara bagus sekali. Feng Lang, Liu Xiaoqi telah meninggalkan puncak dan king miliknya. Mendengar hal itu membuat bayangan yang ada bersama dengan dirinya, dia berujar, aku penasaran apakah kau benar-benar akan mengambil Hating. Ya, Hating dia harus diselesaikan. Tapi yang terpenting adalah tangan siapa yang akan mengambilnya. Ucap dari Master Sekte Pedang. Sedangkan di sisi lain saat ini Hating dia pun bergegas ke desa untuk mencari wanitanya. Xiaoli. Tidak, Xiaoli. Ucap dari Hating yang terus bergumam mencari di mana wanitanya berada. Dan di sini Hating dia pun tiba di desa itu, dan ketika dia tiba di desa itu dia pun langsung mencari di mana Xiaoli berada, dan langsung pergi menuju di mana kediaman dari Xiaoli. Tapi ketika Xiaoli ataupun Hating telah tiba di kediaman dari Xiaoli, di sini Hating dia tidak menemukan apapun, tapi justru dia pun bertemu dengan dua sosok kultivator iblis, di mana mereka berujian. Akhirnya bertemu juga dengan murid pribadi dari Liu Xiaoqi, Hating. Dan di sini Hating dia pun bertanya apakah mereka berdua yang menghancurkan kota ini. Ya bisa dikatakan ya ataupun tidak, karena sejatinya mastermu telah mengambil saudari kami yaitu Ya King. Dan awalnya kami ingin mengambilnya untuk membalaskan dendam, tapi sayang sekali, kau berhasil melarikan diri. Sedangkan yang lainnya di kota ini mereka hanyalah orang-orang yang tersesat. Ucap dari orang itu yang membuat Hating tak berpikir panjang, dia pun langsung melesat dapat menyerang orang-orang itu yang telah mengambil wanitanya. Dan di sini Hating benar-benar murka, tapi sayangnya serangan yang diberikan oleh Hating nggak berguna di hadapan sosok orang itu. Kau baru saja ada di rank 5 dan kau berani menyerangku. Menyedihkan. Ucap dari orang itu yang kini dia menahan semua serangan yang diberikan oleh Hating. Setiap serangan yang diberikan oleh Hating tidak berguna untuk dirinya. Tapi di sini dia juga ternotis ketika Hating mengeluarkan hantu-hantu miliknya. Dan itu jelas membuatnya berujar, aura apa ini? Ini aneh sekali.
Ya Huang, bantu aku, ucap dari orang itu yang kini dia pun dibantu oleh rekannya. Mana rekannya yaitu guys yang ada bersama dengan dirinya akan menghadapi Hating yang membuat kini Hating dia kewalahan harus menghadapi 2 lawan 1. Apalagi setiap serangan yang dibikin oleh sosok wanita itu juga terdapat esensi jahat di dalamnya. Apa-apa nih? Hating, tetaplah kuat. Kau tidak boleh jatuh di sini. Ujar dari dirinya sendiri yang mencoba untuk dapat menguatkan diri. Dan apalagi di sini Hating dia juga merasakan ada orang-orang lain di sekitaran dirinya. Itu membuat Hating dia berujar, tidak, ada orang lain. Namun aku tidak bisa merasakan kekuatan mereka. Ujar dari Hating. Dan ketika Hating dia melihat ke arah atas, dia melihat ada 4 kultivator iblis lainnya pula berada di atas sana yang sedang mengawasi dirinya. Apa? Mungkinkah mereka adalah kultivator rank 7? Ujar dari Hating melihat sosok 4 kultivator yang ada di atas sana. Sedangkan dari atas sana mereka pun melihat Hating dan mereka pun bertanya, "Hei, apakah ini target kita?" Ujar dari orang-orang ini. Ada bau aneh dari dirinya. Sepertinya aroma busuk. Ujar dari sosok yang ada di sebelah wanita itu. Sedangkan sosok lainnya lagi dapat mengatakan kalau dengan kemampuannya dia dapat mengalahkan Hating hanya dalam 1 gerakan. Aku bisa mengakhirinya dalam 1 gerakan saja. Tidak ada yang spesial, ucap dari orang itu. Tapi sosok yang di sebelahnya, yuk, tapi aku ingin mencicipinya juga, ucap dari sosok yang ada di sebelahnya itu. Dan untuk kultivator yang dari Paper Moon, dia pun langsung mencoba untuk dapat melepaskan sebuah serangan ke arah Hating. Langsung para senior tidak perlu bertindak, akulah yang akan mengambilnya, ucap dari orang ini yang kini kembali mencoba serangan ke arah Hating yang ada di bawah sana. Hating, seni macam apa yang dia miliki? Tubuhnya seperti telah dicuci dan terasa aneh, ucap dari orang ini yang merasa kalau seni bela diri yang dimiliki oleh Hating sungguh sangat aneh. Teknik yang dimiliki oleh Hating aneh. Tapi ketika saat itu akan datang ke arah Hating, di sini Hating dia pun tahu kalau wanitanya harus pergi ke neraka gara-gara dirinya, dan itu membuatnya tidak. Dan jika aku memang ditakdirkan untuk berakhir di sini, tapi setidaknya Hating dia pun melepaskan kekuatan miliknya dan dia melepaskan segel yang ada bersama dengan dirinya. Dan sini Hating dia akan bermain dengan sangat serius. Tapi melihat Hating yang sepertinya akan mulai serius di sini, pria ini dia pun meminta kepada adik juniornya untuk membantunya menyerang Hating dari belakang, dan itu membuat Hating fokusnya terganggu karena 2 lawan 1 sangat menyulitkan bagi dirinya. Tapi ketika Hating akan diserang, di sini Hating dia pun ternotis ketika ada seseorang yang berujar, "Hei, lihat ke sini." Ujar dari seseorang yang membuat Hating dia berberik ke arah sumber suara itu, dan ternyata suara itu berasal darimu. Wujud wanitanya Hating yang telah berakhir di tempat itu yang membuat Hating tentunya dia hatinya berguncang melihat wanitanya diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Xiaoli. Hating pun langsung dia berteriak saking emosinya karena melihat wanitanya telah diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Apalagi tiba-tiba aja ada yang berujar, "Bayanganmu kuat, serahkan tubuhmu pada bayanganmu." Ucap dari orang itu yang membuat kini Hating dia pun merasakan kalau dia dilahap dengan kekuatannya sendiri, dan Hating benar-benar dilahap dengan kekuatannya sendiri. Dan itu membuat ketika Hating terkena sebuah serangan, dia melepaskan kekuatan segel yang menyelimuti dirinya, dan Hating dia benar-benar terbangkitkan dengan kekuatan barunya. Dan bagaimana Shogi nanti datang menghadapi Hating ketika dia telah melepaskan kekuatan aslinya, akan kita bahas di part lanjutannya. Karena nanti Shogi akan menghadapi Hating ketika Hating telah bertransformasi secara sempurna, dan ini adalah wujud asli dari Hating. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.